Oke, bentar ya. Nah, ini mungkin kakak mau review lagi yang kemarin. Oke. Nah, kemarin tuh kan kita sempat lihat populasi sama sampel. Nanti hari ininya kita mulai masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, Mm-mm, populasi itu kan semua item. Kalau mm-mm, sampel tuh cuma item yang terpilih, ya kan? mm-mm, Nah, itu masih diingat. Kemudian, kalau min itu kan rata-rata. Itu mu sama dengan sigma X dibagi sama N. Sigma X itu semua ini ditotalin. Oke? oke. Ditotalin, lalu dikurangi sama, dibagi sama berapa nilainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi total semuanya, misalnya yang ini totalnya 1170 dibagi sama 12, 97,5. Gitu. Oke? Kakak pikir Mm, kalau misalnya pop min beres ya. mm-mm, Lalu ada juga median. Oke, median kemarin adalah data di tengah, ya kan? mm-mm, Nah, kalau data tengah, kalau ganjil tuh gampang. Nah, ini kan ganjil. Berarti tinggal mm-mm, lihat, tinggal dirapihin dulu 19, 20, 21, lalu 22 sama 25. Terus kamu lihat, ini kan ganjil. Yang paling tengah yang mana? Oh, yang ini. Berarti mediannya 21. Oke. Nah, oke. kalau misalnya datanya genap gimana, Kak? Nah, kalau data genap, kamu udah tahu, udah rapiin kan pertama. Harus dirapiin dulu datanya, nggak boleh berantakan. 73, 75, 76, sama 80. Nah, kamu lihat, ini kan datanya genap, ya kan? Kamu lihat Mm, yang tengah, data tengah tuh berapa? Yang ada di tengah tuh yang mana? Ini 75 sama 76 kan? mm-mm, Maka mediannya 75 ditambah sama 76 dibagi sama 2. mm. Nah, 75 tambah 76 itu 151 kalau nggak salah. Nah, 151 dibagi 2 itu hasilnya adalah 75,5. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi modus. The mode. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Tinggal dilihat, oh ini paling banyak dia. Ini, 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 ini. Berarti modusnya berapa? Modusnya 60.000 dolar gitu. Oke, aman Oke. ya. Lalu ini lagi, kalau misalnya datanya itu simetris, berarti yang kiri sama yang kanan, kayak gini, maka mediannya sama-sama modus, sama-sama min, rata-rata sama nilai tengah, sama nilai paling banyak muncul tuh sama. Kalau Mm-mm, misalnya datanya cenderung ke sebelah sini, sebelah kanan dari data, maka mm-mm, modusnya lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. mm-mm. Oke, lalu kalau misalnya yang ini yang negatif, ini kalau misalnya datanya itu cenderung ke kanan dari kita tapi ke kiri dari data. Oke, nah Oke. ini berarti modusnya lebih besar dari median, lebih besar dari min. Oke, beres ya yang ini. Mm-mm, Kemudian kemarin ada geometrik. Geometrik mean kalau misalnya ada 30%, 20%, minus 40 sama 200, kita carinya itu misalnya 30%, itu kan 30 per 100, itu kan hasilnya 3 per 10 itu 0,3. mm-mm. 0,3 karena 30%-nya positif, maka ditambah 1, hasilnya 1,3. Masukkan ke sini, ke nilai geometrik mean-nya. Oke? Kalau Mm-mm. misalnya yang kedua ada 20%, berarti 0,2 ditambah 1 masuk 1,2 ke geometrik min-nya. Lalu ada Mm-mm. minus 40. Minus 40 itu kan 0,4. Tapi karena minus maka 1 dikurangi 0,4 itu 0,6. Oke, jadi setiap minus itu selalu dikurang. Oke, lalu ini yang terakhir ada 200%, berarti 200 per 100 kan? 200 per 100 itu kan 2 per 1. Itu kan 2 Iya. kan?
Karena dia positif, maka tambah 1 jadinya 3. Oke? Oke. Setelah itu semuanya ini bakal diakarin sama akar 4. Kak, kenapa akar 4? Karena nilainya ada 4 di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Maka diakari sama 4. Nah, ini semua di apa, Kak? Ditambah atau dikali? Ini dikali. Kalau nggak ada tanda gini, ini selalu dikali. Oke? Hmm. Nah, ini ribuan kah? Bukan, ini koma. Jadi, kalau secara internasional, koma itu jadi titik. Kalau kita Indonesia kan 1,3 kan? Nah, kalau secara internasional 1,3 yang artinya 1,3. Jadi 1,3 dikali 1,2 dikali 0,6 dikali 3,0 itu hasilnya 2,808. Diakarin sama 4 itu hasilnya 1,294. Oke, bisa? Bisa. Nah, ini juga kemarin kita sempat belajar apa namanya? Cara belajar angka di situ ya. Di di kalkulator jangan lupa lagi caranya. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita lihat, kita review lagi. Yang pertama itu ada range. Range itu adalah apa kemarin? Rentang. Oke. Rentang itu nilai largest value atau nilai paling besar. Ini kakak percepat aja ya jelasinnya, Mm-mm. biar kita cepat masuknya ke contoh soal. Dikurangi sama nilai paling kecil. Oke, gitu. Lalu lalu ada juga yang namanya mean deviation. Nah, ini rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi, nanti kita akan pakai juga rumus ini untuk menghitung soal-soal nanti. Kakak akan jelasin lebih lanjut saat kita mulai menghitung ya. Ini kakak Mm-mm. copy aja. Nah, kemudian ada mean deviation, lalu ada population variance, sama standard deviation. Oke. Nah, oke, sebelum itu kita langsung masuk ke contoh soal aja. Iya. Oke. Nah, ntar ini kakak harus pakai whiteboard. Hmm, bentar, record rooms. Di mana ya whiteboardnya? Oke, bentar ya. Mm-mm. Oke. Misalnya ini dulu kita perkuat di min, median, sama modusnya dulu ya. Sama Mm. geometric mean. Nah, misalnya kita mulai dari soal nomor 1. Oke, di sini kita lihat soalnya berbunyi, seorang manajer mencatat jumlah unit cacat yang diproduksi selama 7 hari, yaitu 12, 15, 11, 18, 14, 15, dan 13. Berapa unit cacat per hari? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan kita pakai X bar atau mu. Nah, itu kan sigma X dibagi sama N, ya kan? Nah, kemarin kakak sempat memberitahu bahwa sigma itu artinya jumlah. Artinya semua ini dijumlahin.
12 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 13. Oke. Lalu dibagi sama berapa unit ini? Sorry. Iya, berapa unit? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, coba Seren totalin semuanya di atas, hasilnya berapa, lalu kita akan bagi sama 7. 12, 15, 11, 18, 14, 15, 13. Hasilnya Mhm. 98, tapi itu udah dibagi 7. Iya, 98 dibagi 7 berapa? Hasilnya udah 98. Hasilnya tuh 98 tapi udah dibagi 7, Kak. Oh, total atasnya nggak dihitung. Oke. Iya. Berarti ini hasilnya 98. Berarti rata-rata, nah dijawabnya gini kalau misalnya soal cerita. Rata-rata unit cacat per hari adalah 98. Oke. Oh, sebentar. Ini masih totalan atas kan? Belum dibagi 7 nggak? Kayaknya belum dibagi karena Belum nggak deh. mungkin rata-ratanya 98. Iya, iya, belum, belum. Oke, harus dibagi bawahnya. Oke. 14 berarti ya. Nah, kalau masuk masuk akal kalau nilainya 14, maka rata-rata unit cacat per hari itu 14 unit gitu. Karena kan nggak Oke. mungkin yang lainnya 12, 15, 11 kok Iya. rata-ratanya 98 kan nggak masuk akal kan? Mm-mm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Soalnya adalah tentukan median dari data gaji bulanan dari 8 karyawan. Oke, nah ini ada 3,5, 4,2, 3,8, 5,1, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan median, datanya kita apakan dulu? Diurutin. Ya, berarti yang mana lebih dulu? Yang 2, eh 3,5, Mm-mm. 3,6, Ya, 3,8, berapa? 3,8, 3,8. Mm-mm. 3,9, Mm-mm. 4,0, Mm-mm. 4,2, Mm-mm. 4,5, sama Mm-mm. 5,1. Oke, udah diurutin ya. Nah, Mm. sekarang kita lihat. Ini datanya N-nya berapa total datanya? 8. Total datanya kan 8. Nah, Mm. berarti kalau masih kecil-kecil gini kita langsung lihat. Nah, 8 berarti kita bagi. Berarti 4 kanan, 4 kiri kan? Mm. 4 kanan, lalu 4 yang di kiri. Mm. Nah, berarti yang tengahnya kan ini kan? Iya. Nah, berarti mediannya, data tengahnya kita bisa buat median sama dengan 3,9 tambah 4,0 dibagi 2. Mm. 3,9 tambah 4,0 kan 7,9. Nah, coba Ya, dibagi 2. 7,9 dibagi 2, 3,95. Nah, 3,95 juta. Berarti mediannya mediannya adalah 3,9 juta. 95 Oke. juta. Oke, bisa ya? Mm-mm. Lalu nomor 3 lagi. Dalam survei warna mobil favorit, ditemukan 5 orang memilih merah, 12 orang memilih hitam, 7 orang memilih putih, 12 memilih perak, dan 4 memilih biru. Tentukan mode dari data kualitatif ini. Berarti ini langsung bisa
Mode kan modus kan. Hmm. Nah, modus berarti berapa nilai modusnya ini kan langsung bisa dilihat. 30. 30. Apa itu modus, Sharon? Eh, nomor 3 ya? Iya, mode. eh yang 12. Iya, 12. Mode-nya kan 12 itu adalah warna hitam dan perak. Mm-mm. Nah, berarti mode-nya warna hitam dan perak. Itu aja. Oke. Mm. Lalu sekarang nomor 4. Nomor 4 ini kita pakai si geometrik tadi. Oke. Nah, sebelum itu eh, rumusan untuk si geometrik tadi itu kan, bentar, kita lihat lagi. Rumusannya kan GM. Oke. GM akar Mm-mm. GM sama dengan akar pangkat 4, ya X, kan? ya, Akar pangkat 4 dari X1, mm, X2, dan seterusnya. X1 dikali, ini dikali ya, Oh X2 ya, dikali X3, dan seterusnya sampai Xn. Xn ini maksudnya N-nya berapa aja, oke? oke. Nah, berarti ini kita mulai mencari X1, ya kan? Mm-mm. 4 tahun. X1-nya berarti 5%. 5 per 100, Terus ya kan? 5 per 100 berapa? Coba dilihat di kalkulator. 5/100, 0,05. Nah, cara mudahnya ini berapa angka nol di sini? 2 2. kan? Nah, berarti Ya, nol, satu, satu, 2. Jadi 0, oh, berapa angka ini? Berapa angka nolnya? Ada 2, berarti 0 sama 5. Oke? oke. Oke, lalu kita tambah sama satu. Jadinya adalah satu koma satu nol koma lima. nol lima. Oke, berarti X2-nya berapa? X2-nya 12. X2-nya kan 8%, 8, ya kan? 8, Berarti 0,08, mm, plus satu jadinya 1,08. oke. Lalu X3, 12/100, mm, mm, 0, berarti 12 gitu ya. ya 0,12. Plus satu jadinya, Jadinya 1,12. oke. Lalu ada lagi X3-nya udah, sekarang X4. Ini kan plus semua kan, nggak ada yang minus. Nah, Hmm, X4-nya 15%, jadi 0,1. 0,15, satu jadi 1,15. Oke, berarti GM-nya jadinya akar dari ada berapa ini? Satu, 2, 3, 4 kan? Hmm, Akar dari 4 dari 1,05 dikali sama 1,08 dikali hmm. sama 1,12 dikali sama 1,15 kita di kekecilan. Kakak tulisnya di bawah aja. 12. Berarti GM-nya GM-nya jadinya akar pangkat 4 dari 1,05 dikali sama 1,08 dikali sama 1,12 dikali sama 1,15. Oke, berarti GM-nya jadinya coba dikali dulu. Setelah itu baru diakarkan dengan 4. Jadinya 1,4, 1,4.
60592. Oke, 1,460,592 diakarin sama 4. Caranya gimana kemarin, Kak? Yang kemarin itu kan kamu buka kalkulator, ya kan? Mm-mm. Dimasukin dulu nilai 1,46-nya. Masukin, Oh, oke, oke. diketik dulu. Jadinya 4,55110 922582. Berapa, berapa? 4 Mhm. koma Oke, lima satu sepertinya salah deh. salah ya? Ah, Di itu yang di akar X pangkat akar akar Y dari X. Jadi kan masukkan angka dulu di HP kan di kalkulator. oke. Masukkan dulu 1,460,592. Oke, udah. Mm-mm. Mm-mm. Lalu kamu klik yang akar dari X, akar pangkat Y dari X. Ada Y Oke, akar X. Sudah? dah. Oh iya ya. Lalu klik 4. Hasilnya 1,0993. Berarti 1,09935. Oke, berarti GM-nya segini nilainya. Bisa? Bisa. Oke, aman ya yang ini. Mm-mm. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Oke. Data usia dalam tahun dari 9 sampel. Hitunglah rata-rata dan modus. Berarti rata-rata dulu, X bar, ya kan? Berarti kalau rata-rata kita jumlahin dari atas kan? Semuanya. 25 tambah 30 tambah 22 tambah 45 tambah 30 tambah 32 tambah 28 tambah 30 tambah 35 dibagi sama berapa? Dibagi sama 9. Iya, berarti X barnya jadi Bentar. 25 tambah 30 tambah 22 tambah 45, 30, 32, 28, 30, 35. Hasilnya 277 dibagi mm, 9 jadi betul. 30,777. Jadi hasilnya 30,77 kan? Nah, ini kita Ya, bisa bulatin jadi 30,78. Nah, oke. berarti rata-ratanya sekitar itu. Lalu modus. Modus itu apa? Modus itu Ketemu. yang paling banyak. Berarti modusnya berapa dari data ini? 30. Iya, udah deh. Kalau misalnya dalam soal ditanya, berarti eh, usia paling banyak dari 9 pelanggan. Berarti tinggal lihat modusnya 30. Gitu. Oke? Oke. Nah, kita next. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai 75, 80, 68, 92, dan 70. Maka median. Berarti pertama harus diurutkan dulu, ya kan? Hmm. Urutkannya jadinya berapa? Jadi 70, Mm-mm, mm-mm, 75, 80. Eh, mm-mm. salah 68 dulu. Iya, betul. 68, 68, 70, mm-mm, 75, 80, mm-mm. 92. Oke, jadinya kan ini. Terus kamu lihat paling tengah yang mana? Yang 75. Berarti mediannya 75. 75. Nah, gitu. Oke, nah ini kakak
Lanjut aja ke soal yang berikutnya ya. Maksudnya ini kan median sama modus sama GM udah paham. Iya, Oke, sekarang kita masuk ke yang tadi ada apa namanya simpangan rata-rata dan sebagainya itu. Oke, oke. sabar sebentar ya, kakak lihat dulu soalnya. Bentar. Kalau di kelas itu biasanya seluruh mahasiswa kesusahan sama dosen itu atau gimana? Yang lainnya Kenapa? gimana teman-teman Sharon yang belajar statistika? Kesusahan nggak sama dosen yang ini? Kalau teman-teman aku banyak yang nggak ngerti sih, Kak. Kayak Gitu. kayak ada yang bagian mereka ngerti, ada yang kayak nggak ngerti gitu. Jadi Oke. kayak nggak paham semuanya. Hmm, gitu. Kemarin dapat kakaknya dari Facebook atau dari Instagram atau dari mana? Dari Instagram ya? Instagram. Iya, Oke. Kalau di kampus nggak ada yang kayak tutoring gitu nggak di ini di prodinya? Atau emang semuanya dikasih belajar sendiri gitu? oh, kadang ada dosen yang kalau dosennya kayak perhatian gitu, kalau mau ujian Mm-mm. ada yang dikasih tutoring. Oh Cuman gitu. ya tergantung dosennya masing-masing sih. Kalau dosennya ini dia eh, kayak misalnya orang matematika kah atau orang ekonomi kah? Kalau boleh Kayaknya sih tahu. orang nggak tahu sih Kak, kayaknya orang statis deh. Oh statistik. Mm-mm. Oke. Berarti ini nanti UTS ya, bukan bukan ujian akhir kan? Bukan UTS. Oke. Ini kakak juga masukin ini ya, rumus-rumusnya. Biar mudah dilihat nanti Oke, pada saat menyelesaikan soal-soalnya. Ini Sharon belum ngantuk kan? Takutnya malah kemalaman terus ngantuk nggak ya? enggak kok Kak, Oke, aman ya. aman. Kalau misalnya udah nggak fokus, kasih tahu aja ke kakak. Kita bisa Oke, cari jadwal lain. Karena kalau misalnya belajar aja nggak, kalau susah fokus kan nanti percuma juga kan, buang-buang energi, bisa ngelakuin yang lain juga kan. mm-mm. Ini Sharon pakai laptop atau pakai handphone atau pakai apa? Pakai laptop. Oke. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan kok Kak, Oke. Rumus-rumusnya yang baru kakak masukin kelihatan? kelihatan. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita mulai aja. Bentar. Nah, di sini, nah di sini, kalau sekarang kelihatan soalnya? Kelihatan. Oke. Di sini yang pertama, hitunglah variansi populasi. Oke, nomor Hmm, satu, itu variansi populasi. Nah, di sini kita punya rumus population variance. Ini yang kakak, oh sorry, yang kemarin kakak ajarin cara bacanya adalah mu atau mu. Mu kuadrat sama dengan sigma, mu kuadrat sama dengan sigma kali X.
kurang mu dipangkatkan 2 dibagi sama N. Nah, ini maksudnya gimana, Kak? Nah, ini kan population variance kan, atau variansi populasi yang ditanya di sini. Oke, Mm-mm. dari data jumlah panggilan telepon per jam di sebuah kantor selama 5 jam. Nah, ini selama 5 jam berarti kita udah tahu N-nya 5. Oke, karena ada 5 data. Betul? Mm-mm. Mm-mm. Nah, data pertamanya ada 5, data keduanya 8, data ketiga 4, data keempatnya 10, data ke terakhirnya 3. Nah, Mm. sebelum menyelesaikan soal yang populasi variansi ini, variansi populasi, pertama-tama kita cari dulu rata-rata. Oke? Nah, di sini mu ini adalah rata-rata. Bisa? Mm-mm. Nah, rata-ratanya maka mu-nya ini kan sigma X dibagi sama N. Betul? Nah, Mm-mm. sigma X ini kan ada 5 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 3 dibagi sama 5. Ya kan? Mm-mm. Maka mu-nya coba dicari di kalkulator. 5 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 3. 30. 30 ya. Lalu 30 dibagi 5 maka mu-nya 6. Oke. Bisa? Mm. Nah, sekarang kita mencari di sini kan kita lihat sigma, sigma itu kan jumlah. Mm. Nah, X kurang mu, oke. X1 itu 5, oke? Bisa? Mm. X1 itu 5. 5 dikurangi mu itu 6. Oke, berarti yang pertama 5 kurang 6 bisa? Bisa paham? Mm. Lalu dipangkatin sama 2 kan di sini? Iya. Ya, karena sigma maka tambah jumlah. Yang kedua 8. 8 X-nya ini adalah data-data ini. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Oke? Oke. Nah, 8 dikurangi 6. Lalu dipangkatin sama Dua. 2. Oke? Lalu ditambah sama berapa lagi? 4 Empat. kurang Kurang 6 enam. dipangkatin 2. Dua. Lalu berapa lagi? 10 kurang 10. 6 Kurang enam. dipangkatin Dua. sama yang terakhir berapa? 3 kurang 6 dipangkat 2. Oke, lalu dibagi sama N, ya kan? N-nya berapa? 5. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Maka tau kuadrat, tau kuadrat. 5 kurang 6 berapa? Minus 1. Oke, minus 1 dipangkatin 2. Oke, 8 kurang 6, 2. 2 pangkatin 2. 4 kurang 6, Minus 2. minus 2 pangkatin 2. 10 kurang 6, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. 3 kurang 6. Minus 3 pangkat 2. Oke, lalu dibagi sama 5. Nah, ini masih taunya kuadrat. Oke, dipangkatin 2. Nah, 1 pangkat 2 berapa? 1 kan? Ya. Berarti 1 tambah 2 pangkat 2, 4. 4. Min 2 pangkat 2. 2. Min 2 dipangkat 2 artinya min 2 dikali min 2. Min 4. Negatif kali negatif itu positif. Oke, Positif. Berarti 4. negatif kali negatif itu positif. Kalau negatif kali positif baru negatif. Oke? Oke. Atau kalau positif kali negatif baru negatif. Berarti Nah, ini berarti 4, ya kan? mm, Lalu 4 kuadrat berapa? 16. 16. Lalu min 3 kuadrat? 9. 9. Lalu dibagi sama 5, ya kan? Nah, Mm, coba dihitung. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 16 tambah 9. 34.
berapa? 34 lalu dibagi sama 5. 6,8. Nah, berarti nilai variansi populasinya 6,8. Oke. Oke, Nah, aman di sini? aman. Nah, 6,8. Sekarang yang kedua, berdasarkan soal nomor satu, hitunglah simpangan baku populasi. Oke. Nah, Hmm, simpangan baku populasi kita lihat. Nah, bentar. Sebentar, ini kayaknya kakak belum masukin tadi. Simpangan baku populasi. Oke, atau langsung kakak jelasin aja di sini. Nah, simpangan baku populasi itu apa? Simpangan baku populasi, kita lanjut nomor 2 di sini aja. Simpangan baku populasi, ini kan tadi kita dapatnya tau kuadrat sama dengan 6,8 kan? Oke, mm-mm. jadi simpangan baku, nah simpangan baku dari populasi itu adalah si taunya tanpa embel-embel kuadrat. Oke, bisa? Bisa nggak? Bisa. Nah, berarti ini kan tau kuadrat sama dengan 6,8. Maka taunya adalah akar dari 6,8. Betul nggak? Mm-mm. Nah, berarti coba dicari akar dari 6,8 berapa? 2,6. 2,6. Berarti si simpangan bakunya adalah 2,6. Mm, Bisa? bisa. Nah, hati-hati. Di sini punya populasi varians, variansi populasi sama sample variance. Oke? Mm-mm. Jadi, kalau misalnya yang ditanya adalah populasi varians, maka rumus ini yang kamu pakai. Oke? Variansi populasi. Tapi kalau yang ditanya variasi sampel, maka rumusnya ini. Mereka itu agak mirip rumusnya. Oke? Bedanya Mm-mm. yang ini itu N kurang satu, sedangkan yang populasi itu N doang. Mm-mm. Bisa? Mm-mm. Oke, kakak lanjut ya. Mm-mm. Oke, nggak ada pertanyaan kan sekarang? Belum ada ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, sebuah sampel waktu tunggu dalam menit. Ini sampel, ingat kan? Iya. Halo. Halo? Nah, di sini adalah sampel, sedangkan dari atas tuh populasi, makanya kita pakai rumusan yang satu tadi. Sekarang yang Iya. ditanya adalah sampel, oke? Mm. Nah, ini soalnya adalah sebuah sampel waktu tunggu dalam menit nasabah bank. Ada 7, 5, 10, 8, sama 5. Hitunglah variansi sampel. Oke? Variansi sampel berarti kita pakai yang ini, ya kan? Nah, Mm. kita lihat variasi sampel rumusnya apa? S kuadrat sama dengan sigma, yaitu Sigma tambah dari X kurang X. X bar. Oke? Mm. X bar tadi apa? eh X bar tadi. Y. Mm-mm. X bar itu apa? Apa ya? Oke, Eh, lupa. yang dijumlah terus dibagi banyaknya itu kah? Itu namanya apa? Ra, rata-rata. Ya. Oke, Oke. jadi si mu ini rata-rata untuk populasi. Oh, Oke, X bar buat sampel. betul. Oke. Kalau X bar itu rata-rata sampel. Oke. Nah, kita lanjut ya. Mm-mm.
Nah, di sini kita lihat, berarti pertama yang kita harus cari kan rata-rata nih, ya kan? Mm-mm. Harus X Mm-mm. barnya. Maka X barnya jumlahnya ada berapa di sini? Ada 7, 5, 10, 8, sama 5. Kita jumlahin. Ada 5. 7 tambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 5 dibagi berapa? 5. Bagi 5. Oke. 7 tambah 5 berapa? 12. Tambah 10 22. tambah 8 tiga eh puluh 30. tambah 3. 5. Nah, Tiga. tinggal 35 dibagi 5 berapa? 7, Oke. kan? Nah, tinggal kita masukin X kuadrat sama dengan, nah X-nya yang pertama ada 7 kan? Berarti Mm-mm. 7 kurang 7 dipangkatin 2. Karena sigma maka tambah. Tambah berapa yang kedua? Coba dibaca. 5 5 kurang kurangi 7. pangkat 2. Lalu, Ya. 10 kurangi 7 pangkat 2. mm-mm, Terus 8 dikurangi 7 pangkat 2 juga. Terus mm-mm. 5 dikurangi 7 pangkat 2. Oke. Lalu dibagi sama. Sama 5. Nah, Dikurangin ini lihat. N kurang 1, 5 kurang 1. 1. Oke, jadi sebelum itu kakak mau nekanin perbedaannya kalau untuk populasi, populasi itu cuma N doang, ya kan? Oh ya, Sama simbolnya ini jadi mu, oke? ya. Sedangkan kalau sampel itu X bar, N-nya dikurangi 1. Oke. Oke. Nah, ini berarti 7 kurang 7, 0 kan? Mm-mm. 0 pangkat 2, tambah berapa lagi? Tambah minus 2 pangkat 2. Mm-mm, Tambah 3 pangkat 2. mm-mm, Dah 1 pangkat 2. mm-mm. Tambah minus 2 pangkat 2. Oke, dibagi sama. 4. Oke, jadi S kuadratnya sama dengan 0 mm, ditambah 4 oke, ditambah 9 oke, ditambah 1 oke, ditambah 4. oke, dibagi 4 kan? Mm. Jadinya ini berapa? Eh, oh, terus 18 dibagi 4. Jadinya 18 dibagi 4, 18 bagi 4 hasilnya 4,5. mm, berarti S kuadratnya yaitu variansi sampel itu hasilnya 5. 4,5, sorry, kakak tulisnya 4,8, harusnya 4,5. Jadi variansi sampelnya 4,5. Oke. Bisa ya? Mm. Nah, tinggal gampang nih. Tinggal yang satunya kan ditanya itu variasi, sorry, yang nomor 4 itu simpangan baku sampel kan? Hmm. Nah, simpangan baku itu kan bahasa Inggrisnya sample standard. Mm-mm. Nah, nah kalau si simpangan baku itu sama kayak yang tadi. Itu kan S kuadrat, tadi dapatnya 4,5, ya kan? Iya. Berarti S-nya didapat gimana dong? Dibagi di akar. Mm-mm. Di akar Akar empat dari, koma lima. nah akar dari 4,5 berapa? Bentar. Diakarin jadi 2,12. Iya. Oke, udah bisa. Berarti udah paham sekarang. Oke. Saya, Mm-mm. oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Bentar, kakak lihat waktunya. Kita lagi sekitar 13-an, 15-an menit lagi ya. Mm-mm. Nggak kerasa ya. Udah banyak Iya. juga latihan soalnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, sekarang kakak mau eh Sharon yang menuntun kakak nulisnya. Biar kakak Oh, tahu, oh Sharon udah paham atau Sharon masih bingung. Oke? iya, oke. Nah, nomor 5 itu kan data jumlah kesalahan ketik per halaman dari 6 sampel. Berarti kita pakai rumus sampel atau populasi? Pakai sampel. Oke, dari sampelnya ada, sementara ada 2, 0, 3, 1, 5, 1. 2, 0, 3, 1, 5, 1. Hitunglah mean deviation atau deviasi rata-rata data ini. Nah, kita lihat mean deviation itu rumusnya ini. Oke. Nah, berarti gimana? Berarti Kita bikin mm-mm, MD sama dengan MD sama dengan sigma dari mm, X dikurangi X bar dibagi N. mm, X kurang X bar dibagi N, N. ya kan? Tapi tanpa pangkat 2 kan? Iya. Nah, Iya. berarti yang ini X kurang X barnya tanpa pangkat 2. Kalau dia pakai pangkat 2, maka si yang kayak gini, variasi populasi, ya kan? Bisa atau bingung? Tapi nggak ada tulisannya, Kak. Iya, maksud-maksud kakak biar bisa dibedain gitu. Kalau mean deviation Oh. nggak ada yang ininya, ya kan? Sedangkan kalau yang lain kan X kurang X barnya dipangkatin 2, ya kan? Mm-mm. Oke, Iya, lanjut. iya. Setelah ini berarti nyari apa lagi? Nyari um, X-nya. X-nya atau Sigma X barnya? uh, X-nya bukan ya? Hmm? X-nya kan udah yang ini. X-nya itu yang 2, 0, 3, 1, 5, 1. Yang perlu kita cari sih ini, si X barnya. Oke? Oh, oke. Nah, berarti X barnya jadinya 2 plus mm-mm, 0 mm-mm, plus 3 plus satu mm-mm, plus 5 plus satu mm-mm, dibagi mm-mm. 6. Oke, jadinya X barnya 12 12, bagi 6 2. 12 bagi 6, 2. Berarti X barnya 2. Berarti mean deviation-nya jadinya Jadinya 2 mm-mm, 2 dikurangi 2 mm-mm. dikali Eh, kalau 2 sigma artinya ditambah, sorry sorry, iya. Oke, nggak apa-apa. Ditambah 2 mm-mm, 0 ditambah 2 ya? 2 dikurang 0. Kita harus tetap patokan sama rumus yang ini. Ini kan Oh minus gitu. nih. Iya. Oke, 2 dikurangi 0 Mm-mm. terus 3 dikurangi 2 Ditambah dulu. 3 ditambah kurangi 2. 3 kurangi 2 ditambah Mm-mm. 1 kurangi 2 Mm-mm. ditambah 5 Mm-mm. kurangi 2 Mm-mm. ditambah 1 kurangi 2 Oke. Dibagi sama. 6. Oke, good. Setelah itu Setelah itu jadinya eh 0 mm, ditambah 2 ditambah mm, 1 mm, ditambah -1. ditambah min satu jadi langsung dikurang satu aja ya. Oh gitu, oke. Mm, Ditambah 3 mm, dikurangi 1. dikurangi 2 dong. Ini Oh kan iya, 2. dikurangi 2. Oh bentar. 1 dikurangi 2 itu min satu betul. Berarti dikurangi satu. Sorry, di sini tadi kalau salah nulis. Dikurangi satu ya, lalu dibagi sama 6. 6. Nah, ini hasilnya berapa?
Hasilnya hmm, 4 dibagi 6. Bentar. 2 tambah satu 3, 3 kurang satu 2, 2 tambah 5, 2 tambah 3 5, 5 kurang satu 4, 4 ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Oke. Nah, sebelum sebelum kakak, oke, sebelum lebih lanjut, jadi ternyata kakak ada kesalahan di sini, oke? Nah, tadi Mm-mm. kakak kakak lupa menjelaskan bahwa kalau misalnya selisih, ini kan selisih, oke? Mm-mm. Nah, ini kan 2 kurang 2 nol. Oke, sudah Mm-mm. betul. 2 kurang nol 2. Oke, 3 kurang 2 kan satu. Nah, Mm-mm. kalau satu kurang 2 kita tidak boleh tulis min satu, tapi tetap tulis satu. Oke? Karena walaupun minus, minusnya nggak boleh ditulis karena itu selisih. Selisih itu artinya besar kurang yang kecil. Oke? Oh Bisa? gitu, oke. Jadi meskipun satu kurang 2 tetap kita anggap 2 kurang satu. Oh gitu, Oke, oke oke. makanya minusnya nggak usah ditulis. Oke. Ya. 5 kurang 2, 3. Lalu 1 kurang 2, sorry, 1 kurang 2 itu tetap satu ya. Mm-mm. Jadi kita tidak menulisnya minus. Oke. Tapi Dibagi itu sama 6. cuma buat yang mean deviation aja ya, Kak? Iya, mean deviation aja. Oke. Oke. Kalau yang atas tadi kan dia tetap nilai positif. Karena meskipun ini misalnya yang ini. Yang ini tadi kan dia minus 2 kan, yang ini. Mm. Ya kan? Mm. Jadi minus 2 kalau dipangkatkan itu juga tetap hasilnya 4, tetap positif kan? Oh iya, Jadi benar. tidak Oke. berpengaruh, sedangkan yang ini harus positif gitu. Oke, Oke. jadi hasilnya berapa? Hasilnya eh 8. 8 per 6. Nah, 8 bagi 6 berapa? 1,3. 1,3. Bisa? Oke, bisa. Nah, sekarang kita move ke soal yang ini kayaknya jadi soal terakhir. Atau mau tambahan waktu lagi? Boleh. Oke, kita selesaiin sampai 10 soal aja ya. Nah, Mm-mm. Nggak selanjutnya apa-apa, Kak. ada ya, Nggak apa-apa. oke. Nanti kalau misalnya kakak hitung ada tambahan biaya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini ada teorema Chebyshev. Kakak nggak tahu sih bacanya gimana ini. Atau diberitahu sama dosennya cara bacanya? Enggak. Enggak. Oke, nah di sini, bentar. Kakak minum bentar ya. Iya. Oke, bentar ya.
Oke, Sharon, Heeh. nah kita lanjut ya. Nah, Iya. sebelum itu kan kakak belum ngejelasin ini yang teorema apa namanya Chebyshev. Nah, itu Heeh. kan kakak belum jelasin, ya kan? Nah, Maka kita perlu kembali ke ini dulu, ke sini dulu. Nah, kita kan udah, nah ini ada Chebyshev theorem and empirical rule. Nah, jadi teorema teorema Chebyshev ini persamaannya yang ini, oke? Jadi heeh. kalau misalnya kita dapat soal, menurut teorema Chebyshev, setidaknya berapa persen tanaman yang tingginya antara 52 dan 468, kita akan menggunakan persamaan yang ini, oke? Hmm. Nah, jadi sudah ada bayangan kan perbentuk persamaannya seperti apa? Yaitu satu Oke. kurang satu per K kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi di apa namanya whiteboardnya tadi. Oke. Nah, ini kita langsung ke soalnya. Tinggi Heeh. rata-rata tanaman di kebun adalah 60 cm dengan simpangan baku 4 cm. Oke. Lalu Oke. dia bilang setidaknya berapa persen tanaman yang tingginya antara 52 dan 68? 52 dan 68. Nah, di sini kita perlu lihat yang pertama ada tinggi rata-rata tanaman. Berarti ada keterangan rata-rata. Oke? Heeh. Maka di nomor 6 itu kita buat nomor 6 itu kita buat rata-ratanya. Nah, rata-rata itu nah di sini kan soalnya dia berbicara tentang tinggi rata-rata tanaman, kemudian dengan simpangan baku, ya kan? Simpangan Heeh. baku tuh kan yang ini, ya kan? Heeh. Nah, terus kalau rata-rata, di sini kita bisa pakai yang mu, oke? Heeh. Kita bisa pakai rata-rata yang populasi. Nah, berarti di sini kita ketahui bahwa mu-nya 60, mu-nya 60, lalu si simpangannya itu 4, oke? Nah, di sini kita bisa tahu kalau rumus K yang teorema Chebyshev itu kita cari K itu diperoleh dari jarak antar itu tanaman tadi dibagi sama ininya. Oke. Oke. Nah, dibagi sama simpangannya. Nah, tadi kan ada 60 sebentar kakak baca. Soalnya itu menurut teorema Chebyshev setidaknya berapa persen tanaman yang tingginya antara 52 sampai 68. 52 sampai 68. Sebentar. Nah, yang pertama kita cari K-nya dulu. K-nya itu kan jarak. Nah, 52 sampai 68. 52 sampai 68 kira-kira selisihnya berapa? 6.
Bukan. 68 kurangi 52. 16. Mm-mm. 16, oke. Kalau rata-ratanya kan 60, 68 ke 60 selisihnya, 8. oke, 60 selisihnya 8. Kalau 52 ke 60 selisihnya 8 juga. 8 juga, oke. Nah, ini selisihnya 8 juga. Maka sikanya jaraknya ini kan 8. Ini yang menjadi jarak, oke? Oke. Jaraknya 8, lalu dibagi simpangannya sama 4 kan? Mm-mm. Nah, 8 bagi 4 berapa? Oh, 2, ya kan? iya. Nah, tadi di PPT yang di sebelah, kalau teorema Chebyshev itu satu dikurangi satu per K kuadrat, ya kan? Mm. Satu dikurangi satu per K kuadrat. Maka satu dikurangi sama satu, K-nya kita dapat berapa? Dua kan? 2. Iya. Dua kuadrat atau sama dengan satu per satu kurang empat, ya kan? Iya. Nah, ini kan berarti satu per satu kurang satu per empat. Nah, Kak, gimana cara menyamakan penyebutnya gini? Sharon kalikan satu kali empat berapa? 4. Nah, berarti 4 per penyebutnya di sini kan 4. 4 per 4 kurang satu per 4. Oke. 4 kurang satu berapa? 3 3 per 4. per 4. Nah, ini kan bagiannya kan 3 per 4. Coba Iya. sekarang Sharon bagi 3 bagi 4 berapa? 0,75. Oke, 3 bagi 4 kan 0,75. Iya. Nah, 0,75 dikali sama 100% jadinya Jadi 75. 75%. Oke, bisa? Oke. Maka Bisa. jawabannya setidaknya berapa persen tanaman yang tingginya itu sekitar 75%. Oke, Oke. bisa? Bisa. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini? Belum. Belum. Nah, coba kita lihat. Hmm, kita sekarang lihat nomor 7. Oke. Nomor 7 coba dibaca Sharon soalnya. Dalam distribusi berbentuk lonceng normal, berapa persen data yang diperkirakan berada dalam kurang lebih ya 2 Bacanya simpangan plus baku minus. plus minus 2 simpangan baku dari rata-rata. Gunakan Oke. aturan empiris. Oke. Bentar kita lihat. Nah, aturan empiris mana tadi? Oke. Nah, ini aturan empiris ada di PPT, tapi kakak langsung jelasin di sini aja ya. Oke. Oke. Nah, nomor 7 itu kan dia bilang distribusi berbentuk lonceng. Berapa persen data yang diperkirakan berada dalam plus minus 2 simpangan baku dari rata-rata. Plus minus 2 simpangan baku dari rata-rata. Oke, berarti plus minus dua Mm-mm. simpangan baku kan gini kan? Iya. Dari rata-rata berarti rata-ratanya mu. Oke, Oke. jadi mu plus minus 2 simpangan baku. Terus di sini dia bilangnya dalam distribusi berbentuk lonceng berapa persen data yang diperkirakan, bentar-bentar, diperkirakan berada dalam plus minus 2 simpangan baku. Nah, di sini kita lihat apakah ada data data mu-nya, data rata-rata.
Gimana, Kak? Di nomor 7. Dari soalnya apakah new ini kan rata-rata, Ah, ya kan? Nah, apakah, oh sebentar kakak lihat. Oke, nah apakah di sini ada nilainya? Nggak ada nilai ya. Nah, iya. jadi kalau dalam apa namanya aturan Mm-mm. empiris nanti kalau misalnya ditanya terkait aturan empiris, dia tuh punya rumusnya sendiri. Oke, Mm, oke. kalau mu tambah satu simpangan baku itu sekitar 68%. Oke, Mm-mm. Mm-mm. kalau mu plus minus sama dua simpangan baku itu sekitar 95%. Oke, kalau mu plus minus 3 simpangan baku itu sekitar 99,7%. Jadi nanti kalau misalnya ada bentukan soal, karena di sini kan di PPT-nya membahas aturan empiris. Kalau ada Mm-mm. bentuk soal yang menanyakan tentang aturan empiris, nah apa namanya Sharon lihat, oh mu-nya berapa? Yang tadi di nomor 7 kan dia bilang soalnya dalam distribusi berbentuk lonceng berapa persen data yang diperkirakan berada dalam plus minus simpangan baku dua simpangan baku, maka dua simpangan baku dari rata-rata. Oke, kalau misalnya dia bilang plus minus tiga simpangan baku dari rata-rata, maka jawabannya yang ini. Jadi nanti Oh, tergantung soal. Oke, bisa? oke. Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 di sini kita lihat jika variansi sampel adalah 81 meter kuadrat, berapakah simpangan baku? Nah, variasi sampel kan S kuadrat ini kan, ya kan? Halo? Iya. Nah, variasi sampel kan S kuadrat ini kan. Iya. Lalu dia tanya simpangan baku. Simpangan baku itu kan S ini. Nah, Mm-mm. jadi di sini dia bilang variasi sampelnya itu 81 meter kuadrat. Berapa Mm-mm. simpangan baku? Maka gampang sekali yang ini. Variasi sampel itu kan, sorry, S kuadrat. Kalau sampel pakai S. S kuadrat sama dengan 81 meter kuadrat. Maka simpangan baku kan S. Berarti S sama dengan akar dari 81. Maka S sama dengan berapa akar dari 81? Bentar. Hmm, 9. Berarti S-nya sama dengan 9. Oke, jadi Oh, variasi intinya adalah variasi variansi sampel. Variasi sampel itu kan rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dari X kurang X bar, oke, dipangkatin 2 dibagi sama N kurang satu. Oke, mm-mm. nah si Mm. S ini akar dari yang ini, sigma kali X kurang, sorry, sigma kali X kurang X bar dipangkatin 2 dibagi N kurang satu. Jadi kesimpulannya kalau S kuadratnya udah dapat, maka Mm. nilai S adalah akar dari S kuadrat. Oh, Bisa? iya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Oke, atau Sharon udah lelah? Nggak apa-apa deh, Kak. Sampai 10 nanggung. Sampai 10 aja. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jelaskan perbedaan konseptual antara variansi populasi dan variansi sampel. Oke,
konseptual, bisa kita pakai rumus, oke? Nah, Mm, variasi variansi sampel. Nah, variasi sampel tuh yang pertama dia pakai X bar, oke? Terus mm, N-nya kurang satu, ya kan? mm, Berarti variasi sampel kan S kuadrat sama dengan sigma mm. X dikurang X bar dipangkatin 2 dibagi N kurang satu. Oke, kalau variansi populasi itu dia pakainya mu kan? Mm, Mu sama N besar yang tidak dikurang. Oke, terus simbolnya dia adalah tau kuadrat, adalah sigma kali X yang sama, X barnya diganti sama mu, lalu dipangkatkan 2 dibaginya sama N. Oke, bisa? mm. Ada pertanyaan untuk yang ini? Belum. Belum. Nah, terus kita udah bahas itu, selanjutnya rata-rata skor ujian di kelas adalah 78. Berarti rata-ratanya. Oke? Oke. Rata-ratanya 78. Lalu simpangan baku berarti taunya 5. Mu-nya 78, taunya 5. Tentukan skor minimal yang mencakup setidaknya 88,89% data menggunakan teorema Chebyshev yang kayak tadi, teorema Mm, Chebyshev yang tadi ya. Nah, mm, di teorema itu dia kan bilang di soalnya dia bilang kalau eh, tentukan skor minimal yang mencakup setidaknya 88,89%. Oke? mm, mm. Skor berarti minimalnya 88,89% kan? 89%. Iya. Berarti kalau minimal ini berarti skornya harus lebih besar, ya kan? Iya. Iya. Lebih besar sama dengan 88,89%. Kak, kok ada sama dengan? Karena minimal berarti 8,8,89 kan udah termasuk, ya kan? Mm, Tapi harus lebih juga dari dia, makanya ada lebih besar sama dengan. Sama dengan itu artinya 88,89% itu juga termasuk. Oke? Kalau Oke. misalnya lebih besar aja, maka 88,89% itu tidak termasuk. Oh, Bisa? begitu. Iya, Bisa. bisa ya. Mm, Nah, karena minimalnya maka lebih besar sama dengan. Oke. Nah, mm, tadi kita lihat rata-ratanya, berarti mu-nya itu 78, ya kan? Lalu ada mm, simpangan bakunya tadi ada 5, mm, ya kan? Terus kita tuh kan mau cari si rentang. mm, Rentang skornya berapa yang lebih dari 88,89%. mm, mm. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk si Chebyshev itu kan satu dikurangi satu per K kuadrat, ya kan? K Iya. pangkat 2. Nah, di sini maka rentangnya ini satu kurang satu per K pangkat 2 itu harus lebih besar sama dengan 88,89. Nah, kalau persen itu kan artinya per 100. Oke, bisa? Oke. Mm, Nah, maka di sini berarti satu kurang satu per K kuadrat. Coba 88,89 bagi 100 berapa? Jadinya 8889. Bukan ya? Coba 88,89 8889.
0,88,89 bagi 100 itu 0,8889. Coba diperhatikan lagi. Coba sekali lagi dikalkulatorin lagi. 88,89 dikali 100. Dibagi Sharon, ini kan per. Oh iya. Aduh, nggak fokus. Udah malam. eh 0,8889. 8889. 8889. Oke. Jadi ini Oke. kan min 1 per K kuadrat dibagi 0,8889 kurang 1. Coba dikurangi. Jadinya minus 0, Minus 0,1111. 1111. 1111. Oke. Nah, ini minus bagi minus akan jadi positif, oke? Mm-mm. Tapi jadinya 1 per K kuadrat karena minus bagi minus tandanya ini akan berubah jadi lebih kecil. Nah, kenapa Kak? Karena itu aturannya. Kalau minus kamu bagi minus dalam pertidaksamaan seperti ini, maka tandanya akan terbalik. Oh Oke? gitu. Oke. Mm-mm. Nah, setelah itu ini kan kita bisa kali kita bisa ini kan kita bisa apa namanya per satu lalu kita kali silang. Oke? Mm-mm. Jadi 0,1111 kali K2 lebih kecil sama dengan 1 karena dikali silang. Oke? Oke. Kali silang ini sama ini. Nah, berarti K kuadrat sama dengan 1 dibagi 0,1111. Coba, itu hasilnya berapa? Jadinya 9,0009. Oke, itu kan kita bisa buat jadi 9 aja. Oke? Iya. Oke. Jadi K-nya sama dengan akar dari 9, ya kan? Mm-mm. Betul? Karena pangkat 2 pindah ke 9, ya kan? Mm-mm. Berarti K-nya adalah 3. Oh gitu. Oke. Bisa. Nah, tadi mu-nya tadi, bentar, kita sampai selesai ya. Mm. Mu-nya tadi kan 78. Oke. Mm-mm. Nah, jadi kan masih ingat tadi aturan aturan empiris itu kan rumusnya mu plus minus sama K dikali ini. Nah, Mm-mm. ada tadi. Tadi kan ada 2, ada 1. Nah, mu kita di sini ada 78 plus minus K-nya tadi kita dapat berapa? 3 kan? Mm-mm. 3 kali sama tahunnya 5. Oke? Mm-mm. Maka 78 plus minus 15. Oke? Maka Mm-mm. yang pertama ada 78 tambah 15 hasilnya berapa? Bentar. Jadinya 93. 93. Lalu yang kedua 78 kurang 15. 63. 63. Nah, berarti yang paling kecilnya kan 63, yang paling gedenya 93 kan? Terus di Mm-mm. soal itu tentukan rentang skor minimal. Berarti rentangnya itu dari 63 sampai 93. Oke, bisa? Oke. Oke, ada yang mau ditanyain? Kayaknya belum. Belum. Oke deh. Ini mau ditambah, kayaknya kita tambah 8 menit lagi, udah setengah jam, atau mau cukup sampai sini aja? Kalau ditambah 8 menit, kita bahas Bisa. apa? 8 menit, sebenarnya kalau misalnya kita tambah lagi, kakak tuh masih sediain 10 soal. Oke? Nah, 10 soal ini tentang kuartil. Nah,
Bentar, kakak share screen dulu ya. Iya, Nah, jadi ada di PPT ini adalah masih PPT pertama yang kuartil ini ya. Nah, kita kan udah belajar, bentar. Udah kelihatan sekarang? udah. Kita kan tadi belajar Chebyshev, lalu aturan empiris, ya kan? Nah, kita tuh masih punya, oh ini udah, yang ini udah. Kita tuh masih punya ini, stem and leaf. Nah, ini kuartil, desil, presentils. Lalu masih ada ini persentilsnya, gimana cari? Nah, gitu. Atau gimana? Mau dilanjutin besok aja? Ya udah besok aja deh, Kak. Oke, besok aja. Kalau misalnya pagi, Sharon tuh masih punya waktu nggak kalau belajarnya pagi? Oh, aku besok itu ada kelas sih, Kak. Ada kelas, baliknya jam berapa? Kalau boleh tahu. Jam 5 sore. Oh alah, berarti kita baru ketemu malam ya. Iya, Nanti kalau malam sekitar jam setengah 8 bisa. bisa. Besok mau sejam atau mau 2 jam biar kita ngabisin PPT pertama sekaligus move ke PPT kedua. Mau 2. 2 jam aja ya. Iya. Oke, nanti kakak tambahin 2 jam ya. Mm-mm. Biar besok itu kita udah bisa masuk ke PPT yang ketiga sekalian. Sorry, kedua. Oke, Tapi nggak apa-apa kan besok tuh kalau misalnya ditambahin sejam lagi itu selesainya setengah 11 nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke deh Sharon. Oke. Ya, Berarti hari ini Kak. sampai sini Makasih dulu ya. ya. Nanti baru Iya. kakak hubungin totalannya berapa gitu aja. Oke, makasih banyak, Oke. Kak. Sama-sama. Nanti kakak kirim ini ya catatannya. Oh ya, sama Oke. rekordannya ya, Kak. Oke, boleh. Oke, bye-bye Oke, Sharon. dadah. Ya.